Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Messi Mardatillah, mahasiswi jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kesempatan kali ini, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana dosen pengampunya itu Bapak Muhammad Prima Ersyah, SHMA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 terakhir. Oke, baik. Pada materi pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep, urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memahami dan menjelaskan pengantar pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman akan saya ajak bagaimana mengenal landasan, urgensi, dan pentingnya pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Nah, sejak zaman dulu, wilayah-wilayah di negara Indonesia ini punya nilai-nilai yang sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah, sebagai contoh, ada kepercayaan kepada Tuhan, gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan kesetaraan manusia. Nah, ketika diperhatikan, apakah nilai-nilai tersebut masih ada di lingkungan masyarakat kita? Apakah masih berjalan semestinya atau malah sebaliknya? Nah, kali ini dalam landasan histori urgensi pendidikan Pancasila, eh, bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang sejak zaman Kerajaan Kutai Sriwijaya, Majapahit sampai dengan bangsa lain menjajah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berada dalam cengkeraman penjajahan dan berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai satu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki satu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Nah, ini ada sumber historisnya nih. Dalam urgensi dan landasan Pancasila ini, historisnya ini ada yaitu bangsa yang memiliki kejayaan di masa lampau, masa perjuangan berdirinya bangsa Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka. Dalam landasan sosiologisnya, nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa dan sebagainya. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk teman-teman ketahui, nilai filosofis Pancasila ini terkandung dalam nilai keadilan, nilai-nilai musyawarah atau mufakat, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan nilai ketuhanan. Jadi, pendidikan Pancasila ini sangat diperlukan dalam perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia.
Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi mahasiswa. Ada alasan dibalik kenapa perlunya pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi, yaitu karena untuk mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sangat penting, sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri manusia guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sini aku akan menyebutkan beberapa pihak yang menganggap pendidikan Pancasila kurang penting karena tidak terikat langsung dengan jurusan atau program studi yang diambilnya. Namun, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pengaruh budaya asing yang mendatangi masyarakat Indonesia seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan supaya masyarakat tidak meninggalkan budaya mereka sendiri yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, masyarakat mulai mengabaikan ketaatan terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik atau eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan budaya politik yang santun. Bahkan banyak politikus yang terjerat dalam masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Karena terjadi penyalahgunaan keuangan negara tersebut, maka target penggunaan pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi pengembangan yang menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh moralitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, seperti kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Contoh lainnya, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, begitu ya teman-teman, kira-kira kenapa pentingnya pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi. Nah, dalam materi yang kedua, di sini aku akan menyampaikan Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Indonesia adalah negara modern. Dalam abad ke-20 ini, titik bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua. Dunia modern ditandai oleh majunya teknologi. Titik perkembangan teknologi membawa implikasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang spiritual maupun material. Salah satu implikasi ialah adanya kecenderungan kepada dehumanisasi. Titik dehumanisasi ini harus dihindarkan karena itu dasar negara Indonesia harus menjamin adanya kemakmuran spiritual dan material. Pembangunan yang berdasarkan atas penekanan kemakmuran material akan dapat mendatangkan masalah dalam dunia modern dewasa. Ini titik pembangunan yang berdasarkan atas suatu keseimbangan spiritual dan material adalah sangat penting. Pancasila adalah negara yang tepat untuk menjawab tantangan modernisasi bangsa Indonesia. Dalam sejarah, memberikan pengalaman kepada satu bangsa, titik sejarah perjuangan bangsa Indonesia memberikan pengalaman kepada bangsa Indonesia berupa unsur-unsur sosial budaya yang pokok pada setiap masa.
tertentu yang dimulai dari masa prasejarah, timbulnya kekuasaan di Nusantara, sehingga puncak-puncaknya seperti Kutai, Kesatuan Sriwijaya, Kepelabuhan Majapahit, perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Barat, kebangkitan nasional, perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Barat, kebangkitan nasional, dan akhirnya melawan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Jepang. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang mengkait-kait. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berangkai dan kejadian masa kini, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan masa kini untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Titik-titik perjuangan bangsa Indonesia berlalu melewati suatu proses waktu yang panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian pentingnya yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Nah, ini nih berikut akan diurutkan tonggak-tonggak pentingnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yaitu ada tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Tanah air Indonesia merupakan satu rangkaian kepulauan tropis dan mempunyai letak yang strategis, yaitu antara dua benua. Tahu nggak benua apa aja? Nah, benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra, Indonesia dan Pasifik. Dari buku-buku sejarah yang dapat diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing dari daratan Asia dan Eropa, nenek moyang bangsa Indonesia di Kepulauan Nusantara telah mempunyai kebudayaan tinggi yang menurut ukuran peradaban manusia saat itu munculnya kepercayaan seperti kekuatan gaib dan kemudian berkembang menjadi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan selanjutnya itu bercocok tanam kesenian, membatik ya seperti itu. Sudah berani berlayar mengarungi lautan dengan perahu yang bercadik. Nenek moyang Indonesia sudah mengenal susunan masyarakat hukum dengan adat istiadatnya yang terjalin dalam satu kebudayaan Indonesia dan menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kerukunan dalam kehidupan berkeluarga dan gotong royong. Sifat selera musyawarah untuk mufakat, adil dan beradab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat di negara. Nah, selanjutnya, tumbuh pemerintahan yang teratur di negara. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bangsa Indonesia mengenal hidup berkelompok dan susunan masyarakat hukum atas dasar musyawarah dan gotong royong. Mereka mengadakan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Di antara nenek moyang itu, arwah kepada suku menempati tempat yang penting. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kira-kira abad ke-5 Masehi berdirilah kerajaan di Indonesia seperti yang akan saya sampaikan. Nah, itu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini di daerah Kalimantan Timur. Ditemui 7 buah prasasti yang berupa Yuparumbuka Tugu atau peringatan kurban. Diperkirakan dari bentuk huruf. Jenis huruf yang diperkirakan berasal dari 400 Masehi. Hal ini berarti sebagai tahun masa Indonesia memasuki zaman sejarah. Menurut prasasti tersebut pada abad ke-5 adalah sebuah kerajaan di daerah Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang menyebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan sedekah kepada Brahma. Dan Brahmana membangun yupa tersebut sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan. Kehidupan masyarakat Kutai berdasarkan prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka hidup kaya raya dan makmur, bertani, berternak sapi, berdagang merupakan mata pencarian penduduk utama. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial politik dan kebutuhan dalam bentuk kerajaan Uma, Keduri, serta kepada Brahmana. Nggak hanya kerajaan Kutai nih. Selanjutnya itu ada Kerajaan Sriwijaya. Menurut Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia.
Negara Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu zaman Sriwijaya di bawah bangsa Syailendra, negara kebangsaan zaman Majapahit, dan negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka. Di Pulau Sumatera pada abad ke-6 muncul suatu kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, bawah kekuasaan Syailendra. Kerajaan-kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengendalikan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya telah meliputi Selat Sunda, kemudian Selat Malaka sebagai titik sistem perdagangan yang telah diatur dengan baik. Kerajaan Sriwijaya telah membuka hubungan yang diplomatik dengan hubungan perdagangan dengan India, Campak Kamboja, dan Sinar. Makmur yang dimiliki mendorong kerajaan ini mengembangkan diri dalam dunia kebudayaan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya di bawah Raja Balaputra Dewa pada waktu hubungan dengan India sangat erat. Setelah Sriwijaya mengalami kemunduran, peranannya kemudian sebagai negara besar Indonesia digantikan oleh Majapahit pada abad ke-8 yang pusatnya terletak di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya itu ada Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit telah terdapat kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelumnya. Di Jawa Tengah, terdapat kerajaan seperti Kalingga yang berdiri pada abad 7 Masehi, Sanjaya yang berdiri pada abad ke-8 Masehi, dan Sailendra pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Titik refleksi puncak budaya Jawa Tengah ini menjelang Stupa Borobudur pada abad ke-9 Masehi dan Candi Prambanan pada abad ke-10 Masehi. Titik potensi muda yang hebat ini hanya dapat dilaksanakan atas semangat dan kerja gotong royong masyarakat yang berlandaskan jiwa keagamaan. Titik di Jawa Timur berkembang sebagai kerajaan seperti Istana yang berdiri pada abad 9 Masehi, Dharmawangsa 10 Masehi, Airlangga 11 Masehi, dan Kediri. Titik agama yang diakui kerajaan adalah agama Buddha. Demi kesejahteraan rakyat, pada abad ke-13 muncul Kerajaan Singosari yang terletak di Jawa Tengah dan memiliki hubungan erat dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Tahun titik kerajaan ini mencapai puncak kenegaraan di bawah Raja Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada, yang dianggap selalu siap serta dibantu oleh Laksamana Nala dengan armada yang waspada menguasai Nusantara. Kehidupan keagamaan di Majapahit dilukiskan baik-baik oleh Empu Tantular dan buku Sutosoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura, yang berarti walaupun berbeda-beda satu adanya sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Agama-agama hidup secara damai dan dilindungi oleh negara. Kitab Sutosoma karangan Empu Tantular juga memuat pola Pancasila Krama yang berarti 5 dasar tingkah laku yang tidak boleh dilanggar. 5 larangan itu meliputi 5 dasar tingkah laku, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, dengki, berbohong, dan mabuk minuman keras. Wujud sila kemanusiaan terlihat adanya hubungan Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Campak dan Kamboja. Nilai-nilai persatuan telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Sila ke sila kerajaan sebagai nilai-nilai musyawarah telah dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit menurut prasasti bersambung. Nah, itu dia beberapa sejarah yang mengkaji bagaimana munculnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam rangka untuk merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabat hidupnya. Dalam kondisi ini, maka manusia cenderung membentuk suatu persekutuan atau kelompok-kelompok yang selanjutnya kita kenal dengan negara. Konsep negara dalam arti persekutuan hidup memiliki kekuasaan politik, mengatur
hubungan-hubungan kerjasama di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi dan mencapai suatu tujuan tertentu dalam wilayah tertentu pula. Sebagai satu unit atau entitas politik, negara terdiri dari beberapa unsur yang membangunnya. Menurut Budiarjo, unsur-unsur berdirinya sebuah negara adalah wilayah, rakyat atau penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Wilayah atau teritorial sebuah negara tidak hanya berupa tanah atau daratan, namun termasuk lautan dan ruang udara di atasnya yang memiliki batasan-batasan tertentu. Namun, tidak semua negara memiliki teritorial perairan. Selanjutnya, Diponolo merumuskan 3 unsur konstitutif yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat atau daerah teritorial. Selanjutnya, unsur manusia atau rakyat atau masyarakat. Dan unsur yang ketiga yaitu ada organisasi berupa tata kerjasama dan tata pemerintahan. Selain itu, terdapat unsur deklaratif, yakni pengakuan dari negara lain. Negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan. Pertama, negara dalam keadaan diam yang fokus kajiannya pada bentuk dan struktur dari organisasi negara tersebut. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri di atas keberagaman. Setiap negaranya biasanya memiliki pijakan yang menjadi dasar dan landasan berdirinya negara tersebut. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang akan diwujudkan, serta cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yakni norma dasar atau basic norma, ya sejenisnya. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat, yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Oleh karena itu, di sini dapat dilihat bahwa kedudukan dasar negara itu berbeda dengan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan tersebut. Maksudnya adalah bahwa dasar negara itu bersifat permanen dan sementara. Peraturan perundang-undangan itu dapat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, negara merupakan suatu norma dasar dan penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Indonesia telah meyakini bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sejak kemerdekaan hingga sekarang. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Pendiri negara telah menyepakati Pancasila sebagai dasar bagi negara. Pancasila tidak lahir secara mendadak atau tiba-tiba, namun melalui proses panjang yang disadari oleh perjuangan dan pemikiran para tokoh bangsa. Pancasila lahir dari gagasan-gagasan leluhur yang berakar pada kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Arti penting sebagai dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggara negara. Bagaimana sebuah komponen negara, terutama pemerintahan, dapat menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, menjadi cerminan dari jiwa-jiwa cita-cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Jaminan Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia.
Selanjutnya yaitu uh, apa sih alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilai bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat. Dengan adanya nilai Pancasila, maka perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari sebab pandangan-pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus lebih mengerti dan memahami tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, pemerintah harus menjadi panutan bagi warga negara agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam setiap hembusan nafas. Oleh karena itu, Pancasila adalah salah satu alasan yang sangat pokok menjadi menjadi dasar negara. Nah, masuk ke materi selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kenapa sih Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Kali ini saya akan menyampaikan ideologi itu apa. Ideologi itu keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Ideologi berasal dari kata ideo, artinya cita-cita, gagasan, dan konsep pengertian dasar. Cita-cita dan logi yang berarti pengetahuan, ilmu, dan paham. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Ideologi berfungsi untuk sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh satu masyarakat, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam ideologi itu terkandung ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang mana ideologi terbuka ini adalah suatu pemikiran yang terbuka. Ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri seperti nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Atau tidak bisa kita lihat dari dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Ciri selanjutnya itu ada nilai-nilai itu sifatnya dasar. Secara garis besar ada saja sehingga tidak langsung operasional. Kalau ideologi tertutup itu merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras dan diajukan mutlak. Pancasila sebagai sebuah pemikiran memenuhi ciri sebagai ideologi terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai luar tetapi bersumber dari kekayaan rohani bangsa, serta diterimanya nilai-nilai bersama itu adalah hasil kesepakatan warga bangsa, bukan paksaan atas tekanan pihak lain. Dalam realitanya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam bermasyarakat atau bangsanya. Dimensi idealisme ideologi ini bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan. Dan dimensi fleksibilitasnya atau dimensi pengembangan bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Nah, mungkin itu kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menganggas ide psikologis Grand Slut. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sudah ada sejak sidang BPU PKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Materi selanjutnya itu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau paduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan tingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap manusia, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Untuk itu diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika, sehingga kita memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini, kita diharapkan memiliki kompetensi taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum, menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa, dan terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila. Itulah mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat membentuk etika yang baik, yang tersistem dan terorganisir dalam setiap orang-orang yang menanamkan nilai Pancasila ini dalam dirinya. Dalam materi selanjutnya, itu ada Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Dalam pembahasan ini, Pancasila mengkaji bagaimana dasar nilai pengembangan ilmu yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu dan teknologi pada saat ini mencapai kemajuan pesat, hingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam satu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama akan dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan seperti iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama serta sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Dan yang kedua itu iptek tidak lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi
sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai-nilai human dan religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Dan yang ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, sebagai ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internalnya, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal atau budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bahkan, Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Oleh karena itu, Pancasila sangat berkaitan dengan bagaimana pembentukan pengembangan ilmu. Nah, mungkin hanya itu saja beberapa materi singkat yang saya sampaikan sebagai tujuan pemenuhan nilai ujian akhir semester saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat teman-teman pahami, dan para pendengar ini semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.